Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Belajar apa hari ini? Belajar bersama Peguseda. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar bersama-sama tentang membaca puisi, teman-teman. Tapi dari sudut yang berbeda, yaitu tentang 5 kesalahan yang biasanya dilakukan di dalam membaca puisi. Apa saja itu? Setelah yang satu ini. Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jika kalian ingin mendapatkan informasi tentang tutorial belajar seperti video ini, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, kemarin atau beberapa video yang telah lalu, saya telah membahas tentang bagaimana cara membaca puisi, tips-tips dalam membaca puisi. Nah, kali ini saya akan memberikan tips lagi, tetapi dalam hal ini merupakan sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang dalam hal kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh seseorang di dalam membaca puisi. Apa saja itu? 5 kesalahan di dalam membaca puisi. Yang pertama, membaca mendayu-dayu, teman-teman. Ya, teman-teman, di dalam membaca puisi memang diperlukan intonasi, tetapi intonasi itu tidak terlalu, mohon maaf, terlalu lebay. Jadi kita membacanya jangan terlalu mendayu-dayu. Biasanya ada seperti sebuah template di dalam membaca, alunan membaca puisi yang biasanya itu sering dilakukan. Contohnya seperti ini. Pasukan mimpi, seandainya saja Pangeran Hidayat tidak melepaskan ikatan dari secari kain warna cerah pada gores luka panjang tanah Banua, tentu kita masih setia mempertahankan hamparan luas hutan belantara rimba-rimba. Nah teman-teman, solusinya agar jangan mendayu-dayu dan itu cenderung monoton, teman-teman, itu flat. Jadi usahakan paling tidak di dalam membaca puisi itu diubah ataupun juga disesuaikan bahan bacaan dengan apa yang dibacakan, baik intonasinya sampai juga dengan dinamikanya. Yang kedua teman-teman, tidak melakukan kontak mata atau eye contact. Jadi teman-teman, di dalam membaca puisi ini usahakan juga melakukan kontak mata ke arah audiens. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita bacakan puisi ini, kemudian ekspresi kita juga bisa terlihat jelas ketika kita menyampaikan atau mengarahkan wajah kita kepada audiens, tidak semata membaca apa yang kita baca. Jadi yang kedua adalah tidak melakukan kontak mata. Ali Samsudin Arsy dengan karyanya Pasukan Mimpi. Seandainya saja Pangeran Hidayat tidak melepaskan ikatan dari secari kain warna cerah pada gores luka panjang tanah Banua, tentu kita masih setia mempertahankan hamparan luas hutan belantara rimba-rimba. Ketika kita tidak melakukan kontak mata, maka ekspresi kita cenderung monoton hanya melihat apa yang kita baca. Sesekali setelah kita membacakan, kita arahkan wajah kita ke arah audiens dan mimik kita bisa kita perdalam sehingga bisa dirasakan atau bisa berkomunikasi lebih mendalam penghayatan kita terhadap audiens. Yang ketiga teman-teman adalah gestur atau gerakan tubuh yang berlebihan, teman-teman. Jadi di dalam membaca puisi kita memang memerlukan gestur atau gerakan tubuh yang mendukung di dalam membaca puisi, tetapi gerakan yang berlebihan juga akan membuat membaca puisi itu terlalu overacting, teman-teman. Ali Samsudin Arsy dengan Pasukan Mimpi. Seandainya saja Pangeran Hidayat tidak melepaskan ikatan dari secari kain cerah pada garis luka panjang tanah Banua, tentu kita masih setia mempertahankan hamparan luas hutan belantara rimba-rimba. Jadi teman-teman, gestur memang diperlukan, tetapi jangan terlalu berlebih. Bahkan setiap kata itu ada gerakan-gerakannya, itu terlalu berlebihan, teman-teman. Meskipun kita satu kalimat saja di dalam atau satu larik di dalam pembacaan puisi itu kita bisa gerakan dengan perlahan lambat seperti ini saja juga sudah bagus. Tidak perlu kita terlalu banyak gestur.
Yang keempat teman-teman, ketika kita berdiri di dalam membaca puisi, kadang-kadang kita posisi tubuh kita terlalu rapat kakinya sehingga kadang-kadang bergoyang-goyang ke arah ke depan dan ke belakang. Ali Samsudin Arsy dengan karyanya Pasukan Mimpi. Jadi teman-teman, solusinya ketika kalian berdiri, usahakan kaki kalian dibuka sedikit agar posisi tubuh kalian tidak bergoyang-goyang seperti itu. Sehingga penopang kaki kalian, tubuh kalian itu lebih seimbang dan tidak bergoyang-goyang seperti yang saya lakukan tadi. Yang kelima teman-teman, ini hal yang paling penting dan yang paling sering dilakukan, yaitu membaca dengan tergesa-gesa. Di dalam membaca puisi, kita tidak perlu membaca terlalu tergesa-gesa, sehingga kalian akan tidak santai dan seakan-akan ketika membaca puisi itu, selesai membaca puisi, seakan-akan merasa lebih plong. Tidak teman-teman, ketika kalian membaca puisi, usahakan kalian menikmati saat berada di atas panggung dan tidak terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Ali Samsudin Arsy dengan karyanya Pasukan Mimpi. Seandainya saja Pangeran Hidayat tidak melepaskan ikatan dari secari kain warna cerah pada gores luka panjang tanah Banua, tentu kita masih setia mempertahankan hamparan luas hutan belantara rimba-rimba. Teman-teman, ada kalanya kita menggunakan tempo yang cepat di dalam membaca puisi. Tetapi perasaan kita ingin cepat selesai, itu yang menjadi permasalahan. Artinya, di dalam membaca puisi ini, ada sesuatu hal atau emosi kalian yang ingin cepat selesai. Ini yang menjadi kendala. Ketika di dalam membaca puisi perlu tempo yang sangat cepat, maka itu tidak masalah kalau memang didesain untuk pembacaan yang cepat. Tetapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalian, perasaan kalian yang ingin terbawa emosinya, ingin cepat selesai sehingga merasa plong setelah membaca puisi. Ini yang menjadi masalah di dalam kalian membaca puisi, sehingga membaca puisi itu tidak tulus teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi 5 kesalahan yang sering dilakukan di dalam membaca puisi. Semoga 5 kesalahan ini tidak dilakukan ya teman-teman. Ini sekedar koreksi saja. Saya juga memberikan solusi terhadap 5 hal yang menjadi permasalahan tadi. Jangan diulangi lagi ya. Semoga video ini berguna bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.